Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di video saya. Di video kali ini saya sedang membongkar motor Vario ya, yang kehabisan oli atau juga bisa dinamakan ceket ya, dikarenakan telatnya mengganti oli. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya, like dan komennya. Dan bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi ya ke pokok permasalahannya. Nah, ini varionya udah saya bongkar ya. Udah saya bongkar, udah saya lihat apa aja sih yang kena saat kekurangan oli atau kehabisan oli. Dikarenakan telat menggantinya ya, makanya begitu sangat penting oli di motor, jangan sampai ketelatan. Nah, ini ada stang sehar sama seharnya ya. Ini saya coba buka ya. Nah, ini saya buka, ini motornya udah nggak bisa disela, udah mati total ya. Ini ada sehar sama stang seharnya ya, yang udah baret dan udah nggak gerak ya, udah macet. Ada laharnya, backendnya juga ya, udah ngeguruh ya, udah kasar suaranya. Nah, ini stang seharnya ya, ini udah gak gerak, udah macet tuh. Biasanya kalau yang bagus masih bisa belok. Dan ini ada juga boringnya ya, boringnya juga cacat. Boringnya cacat, harus digedein lagi ya boringnya. Harus digedein lagi. Ini laharnya pun harus diganti ya, harus diganti. Cukup memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar ya. Waktu yang lama, biaya yang ya lumayan tidak sedikit ya. Ini udah saya ganti ya. Nah, ini yang bekasnya ya, yang bekasnya udah macet, udah gak bisa gerak ya. Jadi kita engkol pun gak akan nyala atau gak akan bergerak ya engkolannya. Nah, ini sehar yang baru ya, seperti ini ya, sehar yang barunya, yang itu pun tadinya pun seperti ini ya. Nah, ini perbedaannya baret ya. Nah, baret. Nah, ini yang baru ya, tadinya proses standar jadi proses 25. Nah, ini stang seharnya pun baru ya, stang seharnya pun baru, laharnya pun baru ya. Ini kalau udah habis oli wajib ganti semuanya ya, termasuk lahar, termasuk stang sehar, termasuk sehar ya. Ini wajib ganti semuanya. Nah, ini boringnya pun udah saya quarter ya, tadinya baret sekarang udah mulus lagi karena ini udah digedein lagi ya boringnya. Sekarang saya mau coba rangkai pasang ya, mau coba rangkai pasang. Ini stang seharnya mau saya pasang dulu ya. Nah, ini berhubung udah sore, maaf ya agak kurang jelas ya. Saksikan videonya sampai habis ya.
supaya tahu gimana sih cara atau kekurangan oli ya, dampak dari kekurangan oli itu seperti apa, apanya aja yang kena. Nah, ini saya lagi proses pemasangan ya, stang sehernya ya. Ini udah sore ya, udah hampir mau maghrib ya. Jadi maaf kalau kurang jelas ya. Nah, ini udah saya pasang stang sehernya, tinggal saya mau pasang sehernya ya. Ya, saya ingin membagikan sedikit pengalaman saja ya tentang manfaat yang nomor satu ya di mesin itu untuk menjaga keawetan, kelembutan motor matic itu ada di oli ya. Nah, ini harusnya gerak seperti ini ya, gerak seperti ini. Gerak seperti ini ya, nggak macet ya. Gerak seperti ini. Siap sami-sami ya. Gerak seperti ini. Nah, kita bahas tentang oli ya sekarang ya. Sambil melihat videonya saya pasang, saya mau bahas tentang oli dulu ya. Mengganti oli motor itu sangat penting ya, karena oli memiliki peranan yang super hebat ya untuk melumasi bagian utama di dalam mesin. Akibat terjadinya pembakaran, selain itu oli juga berfungsi menyebabkan panas dan ke seluruh bagian mesin. Jadi mengganti oli itu harus secara berkala ya. Maksudnya secara berkala itu jarak yang sudah dipakai ya. Jarak yang sudah dipakai bukan tergantung oleh bulan ya. Makanya kalau ganti oli itu harus lihat kilometer, lihat berapa jauh jarak yang sudah kita tempuh ya, atau sudah dilewati oleh motor yang kita pakai. Biasanya rata-rata oli itu penggantian dari jarak kilometer 2000 kilo ya. 2000 kilo itu udah wajib harus ganti ya. Meskipun motor baru dipakai 5 hari, 10 hari, wajib harus ganti. Makanya banyak terjadi kesalahan di yang punya motor ya. Kadang-kadang yang punya motor mengganti olinya 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Mereka tidak menghitung pengeluaran pemakaian motor yang sudah dipakai. Padahal bagusnya itu motor ganti olinya harus berkala sesuai pemakaian. Nah, bagi teman-teman semua ya, makanya harus amat sangat teliti mengganti oli. Itu kan oli kalau beli cuman paling mahalnya 50.000 lah. 50.000. Kalau sama oli Gardan paling ya 60 ribuan lah, sama masang di bengkel-bengkel langganan kalian ya. Nah, seperti itu ya penjelasan dari cara mengganti oli ya yang baik dan benar ya. Jangan sampai karena uang 50.000 motor Anda jadi mogok di mana saja. Jadi mogok di mana aja.
bagi penggantian oli gardan ini kan saya lagi bongkar oli matic ya, sekalian aja ya penjelasan oli gardan atau oli gear ya, banyak disebut di kalangan-kalangan para yang punya motor matic oli gear atau oli samping, katanya oli samping matic. Itu kalau oli samping matic biasanya setara dengan pemakaian 6.000 kilo ya. 6.000 kilo itu udah ganti. Kalau dibandingkan ya 3 kali ganti oli mesin, 1 kali oli gardan. Itu kan kalau oli mesin 2.000 kilo, 2 kali 3 kan 6.000, jadi pas ya. Pertama ganti bareng sama oli gardan, yang keduanya oli mesin doang, yang ketiganya oli mesin doang ya. Terus sama bareng sama oli gardan ya. Itu untuk menjaga staminanya tetap power ya. Powerful. Jadi ya mengurangi gesekan di dalam mesin ya, karena kalau melebihi dari batas oli-oli standar mungkin lebih rentan gesekannya ya, karena dikarenakan pelumasnya udah habis ya. Dikarenakan pelumasnya udah habis. Nah, dan ada juga oli-oli yang ya bisa mencapai 5.000, 10.000 kilo ya. Itu oli-oli ya oli-oli khusus lah biasanya. Biasanya kalau oli standar biasanya cuma 2.000 kilo ya. Nah ini saya bla 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 ngobrol kemana kemari ya, kesana kesini, ternyata nggak kerasa ya, motornya udah hampir beres, udah hampir mau dipasang lagi ya. Ya itu dari pengalaman yang sudah saya dapat ya sebagai mekanik selama ya hampir 15 tahun lah, hampir 15 tahun. Ini udah hampir beres ya, udah hampir beres motor yang sedang saya garap ini. Nah kayaknya para pemirsa ngantuk ya dengar suara saya ngobrol. Ini ngobrol saya udah hampir 12 menit nih. Mudah-mudahan dengan obrolan saya bisa paham ya, bisa paham, bisa mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti ya boleh ditanyakan lah di kolom komentar di bawah ya. Mungkin ada yang kurang paham. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nanti saya kalau ada yang tidak mengerti mungkin saya bisa jawab ya, bisa bantu sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya ya. Asal jangan menanyakan yang aneh-aneh lah. Jangan menanyakan harga bawang, itu kan harus ke pasar ya, saya nggak tahu itu. Aduh capek juga ya ngobrol ya, haus. Ini apa namanya ya, sama aja ya, oli matic, oli motor gigi, oli motor sport ya, rata-rata 2.000 kilo ya jarak yang ditempuh. Jangan mematok waktu dengan bulan. Sekali lagi, jangan mematok waktu ganti oli dengan bulan, harus dengan jarak pemakaian atau jarak tempuh motor yang sudah dilalui. Nah, itulah pembahasan tentang mengganti oli ya. Kita kembali lagi ke mesin yang sedang saya pasang. Ini ngomong-ngomong mesinnya tinggal sebentar lagi ya, tinggal sebentar lagi udah beres. Ini kalau masalah biaya kurang lebih 1 juta ya, 1 juta habis ya. Tapi tergantung daerahnya juga ya.
Kalau di daerah saya turun mesin, ganti stang, ganti sehar, cuman 1 juta lah sama ongkosnya. Kalau masalah harga itu tergantung daerah masing-masing ya, motornya tergantung kotanya, daerahnya, atau ya pulaunya juga lah. Nah, ini udah malam ya, udah malam, saya pasang biar enak, biar nggak ada apa ya, nggak ada gangguan lah istilahnya. Sekarang saya tinggal mau pasang packing head ya, sambil melihat, sambil mendengarkan pengalaman dari saya ya. Ini motor Vario ya, motor Vario, cuman Vario Agnes ya. Kalau mesinnya sama seperti Honda Beat ya, Honda Beat injection sama ya. Nah, yang udah beres ya, cara perakitan mesinnya, tinggal pasang rumah roller sama blok CVT nya aja kayaknya ya. Dikarenakan sudah malam, paling besok saya bereskan semuanya ya. Nah, itulah pengalaman dari saya ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu ya buat kita semua ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video saya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.